mengajarkan yang namanya kebaikan. Itu salah. Kenapa? Di dunia ini ada 4.200 agama. Agama itu bukan berbuat baik. Berbuat baik itu adalah eksistensi yang ada pada agama. Beragama itu artinya you bertuhan itu. Agama itu ada dan tidak tuh. Tidak kacau gitu kan. Agama kacau tuh. Tidak kacau tuh. Agama itu adalah bertuhan. Bagaimana mungkin you mengatakan orang lain baik sementara dia tidak menuhankan Tuhan you? Makanya seorang muslim seharusnya mengatakan di luar agamanya adalah sesat. Begitu juga agama Kristen, dia akan mengatakan Muslim sesat, Hindu sesat, Buddha sesat, Kristen yang benar. Muslim juga akan mengatakan demikian. Buddha sesat, Kristen sesat, Hindu sesat, Islam yang benar gitu. Karena dia bertuhan itu. Bagaimana mungkin you membenarkan orang yang tidak menuhankan Tuhan Anda itu? Kan itu poin itu. Jadi antar lintasnya tidak saling membenarkan, justru di situ menyesatkan gitu. Karena dia tidak menuhankan Tuhan yang you sembah. Kan itu poin itu. Artinya ketika Islam ditanya agama yang paling benar apa, bukan jawabannya agama yang paling benar Islam, tetapi agama yang benar Islam. Hanya Islam adalah agama, sisanya bukan. Ya, itu dah poin itu. Jadi tidak bisa digunakan kata paling benar, tapi cukup agama benar. Itu poinnya, gokil. Pikiran gue sama kayak Rocky Gerung. Banget gua. Makin pening aku. Bung Rocky, saya izin ya. Tadi saya menangkap Anda mengatakan bahwasanya yang mengatakan bahwa agama semua itu baik, agama semua itu benar. Kalau saya pribadi menyikapinya, jika ada orang membangun narasi seperti itu, sikap saya adalah ini sebuah sekulerisme aromatik yang saya tangkap. Paham maksud saya? Justru itu keduluan. Iya, saya pakai bahasa yang lebih sederhana ya kan. Ini sekulerisme aromatik ini tercium gitu loh, bahwa pengentalan atau pengkristalan dari sebuah pemahaman sekulerisme adalah menyamaratakan semua dengan standarisasi baik atau kebaikan. Nggak bisa itu. Jadi dalam agama begini ya, ini berapa ini? Sebelum bisa lanjut yang di atas ini di follow semua tuh, terutama Ides atau kecoa ini dia di follow gitu, kasihan gitu. Yakin ya, kasihan. Ya, saya jelaskan tuh. Jadi kalau ada seorang yang beragama mengatakan ya biar saya bertuhan gitu, toh saya berbuat baik, saya mengasihi, itu dulu gitu. Jadi you berbuat baik tidak perlu ada Tuhan itu. Ateis itu juga bisa berbuat baik. Jadi kalau you agama hanya untuk berbuat baik, ngapain beragama itu? Jadi ateis saja gitu. Tidak perlu Tuhan. Justru agama itu adalah bertuhan. Bagaimana you bermoral dalam bertuhan? Bagaimana you mengikuti hukum yang Tuhan berikan itu? Rasid nggak ada agama itu. Kalau Rasid dia nggak ada agama dia. Coba naikin Bang Ian ini yang Sinta Diam dulu, Rocky Gerung itu lagi bicara. Rocky Gerung ini Bang Zul saya koreksi, bukannya Rasid tidak beragama, dia baru saja beragama masuk Islam sebelum Konghucu ya kalau nggak salah ya. Rasid. lanjut Bang Rocky, lanjut. agama gue dulu Konghuan. Lanjut Bang Rocky. Ya, makanya tadi yang dikatakan Rasid itu penggunaan kata yang benar itu adalah agama yang benar gitu. Tidak bisa diistilahkan agama paling benar. Kenapa? Kalau kita menggunakan istilah agama paling benar adalah Islam, artinya ada agama yang cukup benar, ada agama yang benar, ada agama yang lumayan benar gitu. Karena ada paling ya, artinya dia mengungguli, maka cukup agama benar dan agama salah. Kalau ini seorang muslim ya katakan agama muslim adalah agama yang benar itu, sesuai yang didalilkan inna dina adalah Islam kan, diridho gitu oleh Tuhan kalian itu yang muslim. Makanya agama lain salah, kan simpel itu. Artinya agama lain sesat. Kenapa dikatakan sesat? Karena dia menuhankan Tuhan yang sebenarnya itu menurut kalian yang muslim itu kan itu poin itu. Jadi dalam muslim sendiri ketika dia menduakan Tuhan itu adalah musyrik gitu. Dan ketika dia menyembah Tuhan yang bukan Allah dalam Islam, maka dia adalah
musyrik, syirik, maka ia dikatakan sesat. Kan itu poin berpikir secara logik. Jadi tidak bisa mengatakan semua agama baik, semua agama itu benar bagi mereka yang menganut itu dungu itu. Justru ketika ia beriman kepada Tuhan, ia katakan dia sesat, tapi saya tidak menghakimi, saya bertoleransi, artinya membiarkan dia dalam kesesatan itu. Itu poin toleransi itu. Jadi kalau ada yang tidak terima dengan logika yang saya sampaikan, ya sudah, silakan berdebat gitu. Jadi sesat itu konotasinya tidak negatif, itu dipahami. Jadi agama itu adalah bertuhan, itu bukan berbuat baik. Baik itu adalah eksistensi yang ada pada agama, artinya dalam ajaran Tuhan ada salah satunya adalah berbuat baik gitu. Dan berbuat baik itu adalah salah satu dari banyak tujuan yang ada pada agama. Ini dulu paham itu. Jadi kalau ada sebuah agama yang fokusnya adalah berbuat kebaikan, itu dungu gitu. Nah, beragama jadi ateis saja itu. Bagikan sila kedua itu akan membatalkan sila pertama. Kenapa? Humanisme tidak memerlukan Tuhan itu tuh. Itu pahami dulu tuh. Jadi humanisme itu sebenarnya ada yang mengatakan bahwa humanisme itu tidak memerlukan tatanan daripada hukum bersosialisasi sepanjang itu berkebaikan, betul? Ya, jadi dalam intersubjective reality itu tidak memerlukan Tuhan itu. Tuhan itu sebagai hukum itu agar pola antropologi itu terstruktur itu berkat adanya hukum. Kan itu poin itu. Oke. Itu bagian. Ya, jadi hukum Tuhan itulah hukum yang tertinggi gitu. Makanya dalam Pancasila itu ada istilah ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi tidak dijelaskan kan Tuhan yang mana itu, bukan tidak dijelaskan itu Tuhan Islam atau Tuhan Hindu atau Tuhan Kristen, tapi hanya ketuhanan yang Maha Esa. Artinya di situ adalah hukum yang tertinggi itu dipegang oleh Tuhan. Setelah adanya hukum Tuhan, di NKRI ini ada hukum konstitusi. Itu dia poin itu. Jadi Tuhan itu adalah hukum yang tertinggi di atas segala hukum. Tapi ada yang lebih spesifik description-nya justru di kata akhir gitu loh, yang dijadikan standing point-nya yaitu di esa itu, gitu kan? Iya, kan ya, ya esa itu. Artinya itu tunggal tetapi meliputi, itu berbeda dengan eka. Eka itu menyatu dari makanya Bung Rocky, ya kan, saya dalam beberapa debat ya, dalam beberapa momen debat itu mengenai peninjauan kata esa ini, terkadang saya sebagai muslim saya tanggalkan dulu rujukan kamus atau dictionary per-Islamnya. Saya merujuk kepada umum. Nah, sebaliknya teman Kristen kurang sepakat dalam kutip dengan saya melihat mereka merujuknya kepada kamus atau dictionary dari doktrin kekristenan itu dengan mengatakan bahwa keluar dari makna dan kaidah perspektif umum dictionary gitu atau interpretasinya, yaitu mereka mengatakan esa itu satu kesatuan. Maka saya membawa narasi yaitu falsafah Pancasila ini, kenapa di Pancasila sila pertama berbunyi Tuhan yang Maha Esa, sedangkan di yang dicengkeram oleh burung Garuda itu di situ ada tertulis kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Artinya di sini kan terjadi pembatas yang sangat tegas antara Esa dan Eka. Yang dimaksud satu kesatuan adalah merupakan terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ras dan bahasa disatukan dalam kebinekaan dengan kata Eka. Kalau kita mengikuti rujukan doktrin kamus kekristenan tersebut, maka semestinya ya, sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Eka. Atau lebih radikalnya lagi, sebenarnya Tritunggal itu tidak pantas, lebih pantas dipakai Eka Tunggal. Gimana menurut Anda? Iya, jadi begini.
Secara aksiologi, nilai yang ada pada Bible kalau kita memahami kekristenan itu esa. Itu paham dulu tuh. Secara ontologi itu esa itu. Tetapi menjadi eka ketika adanya penyimpangan dari informasi sebenarnya itu. Jadi dalam Bible sendiri juga memahami ketuhanan itu esa itu. Coba cari itu, ada nggak dalil mengatakan dalam Bible itu Tuhan itu eka? Tidak, itu justru esa itu. Jadi banyak dalil. Berarti kalau jika gini jika ada suatu ajaran di Republik ini yang menjawantahkan atau mendiskusikan kata esa itu dalam merupakan unity atau satu kesatuan, maka ini akan bertentangan atau banyak sekali kaidah-kaidah secara terminologi bahasa yang dilanggar, yang ditabrak. Kira-kira menurut pendapat Anda gimana? Ya begini, kan tadi saya katakan bahwasanya dalam Bible itu menjelaskan Tuhan itu esa, itu bagaimana dijelaskan dalam ulangan 4 gitu loh. Hai orang Israel, dengar itu Tuhan tetapi itu menjadi salah ketika itu dipahami nilai dasarnya itu. Artinya ada sebuah pemerkosaan dari sebuah makna ontologi hakikat itu. Itulah istilah itu merubah ke sebuah ilmu dari itu, penyimpangan dari sebuah ilmu sebenarnya itu. Nah itu kan diperkosa istilah itu oleh Paulus saat itu, sehingga yang tadinya esa menjadi eka gitu loh. Jadi dalam Bible sendiri mengajarkan keesaan, tetapi diperkosa oleh Paulus makna sebenarnya menjadi eka itu. Dia mengajarkan sebuah pemahaman yaitu Tritunggal gitu. Dalam Bible tidak ada istilah Tritunggal, menjadi Tritunggal ketika dihadirkan oleh Paulus sebuah pemahaman baru gitu. Itu dia memahami itu. Begini sepakat nggak tuh? Ya dari perspektif objektivitas ya saya bisa mengatakan itu sah-sah saja dan saya sepakat dari sudut pandang perspektif objektivitas ya. Karena yang kita lagi bangun di sini adalah dialog dari sudut pandang dari kerangka objektivitas yang saya sedang bangun gitu. Iya, jadi dari Bible sendiri itu mengajarkan keesaan sebenarnya. Kalau kita mengambil referensi dari Yesua Masia, tetapi ketika mengambil dari bayi Paulus, maka itu akan menjadi eka itu. Artinya Tuhan itu tidak lagi esa, tetapi menjadi hina yaitu eka. Kan berbeda tuh. Jadi tinggal pilih. Yuk kalau mau milih Tuhan yang esa, maka tinggalkan apa yang dari Paulus itu. Tapi kalau you mau mengimani keekaan dalam Tuhan ya sudah, tinggal imani apa yang dari Paulus itu. Tapi kalau you mau mengimani keekaan dalam Tuhan ya sudah, tinggal imani apa yang dari Paulus itu. Tapi kalau you mau mengimani keekaan dalam Tuhan ya sudah, tinggal imani apa yang dari Paulus itu. Tapi kalau you mau mengimani keekaan dalam Tuhan ya sudah, tinggal imani apa yang dari Paulus itu. Tapi kalau you mau mengimani keekaan dalam Tuhan ya sudah, tinggal imani apa yang dari Paulus itu. Tapi kalau you mau mengimani keekaan dalam Tuhan ya sudah, tinggal imani apa yang dari Paulus itu. Tapi kalau you mau mengimani keekaan dalam Tuhan ya sudah, tinggal imani apa yang dari Paulus itu. Tapi kalau you mau mengimani keekaan dalam Tuhan ya sudah, tinggal imani apa yang dari Paulus itu. Tapi kalau you mau mengimani keekaan dalam Tuhan ya sudah, tinggal imani apa yang dari Paulus itu. Tapi kalau you mau mengimani keekaan dalam Tuhan ya sudah, tinggal imani apa yang dari Paulus itu. Tapi kalau you mau mengimani keekaan dalam Tuhan ya sudah, tinggal imani apa yang dari Paulus itu. Tapi kalau you mau mengimani keekaan dalam Tuhan ya sudah, tinggal imani apa yang dari Paulus itu. Tapi kalau you mau mengimani keekaan dalam Tuhan ya sudah, tinggal imani apa yang dari Paulus itu. Tapi kalau you mau mengimani keekaan dalam Tuhan ya sudah, tinggal imani